Rupanya Kavi dan keluarganya masih tinggal di lingkungan tersebut. Namun sang ayah yang bernama Pasren itu memang sudah tak menjabat lagi sebagai ketua RT. Pak RT Pasren dan anaknya Kavi pun kini dicari keberadaannya oleh publik. Politisi ternama, Deddy Mulyadi yang juga ikut mengawal kasus ini pun mengaku kesulitan untuk bertemu dengan mereka. Pak RT yang lama itu sulit ditemuin, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube-nya, Kamis, 13 Juni 2024. Menurut Paman Saka Tatal, Sadikun, sejak kejadian itu Pak RT sempat diusir oleh warganya. Sebab ia dianggap tidak melindungi warganya dengan mengungkap fakta yang sebenarnya. Sempat diduga sudah pergi dari wilayah itu, Kavi nyatanya masih tinggal di rumah tersebut. Kavi dan Pasren masih tinggal di RT 2/10, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Mereka tinggal di rumah yang berdekatan dengan terpidana Sudirman. Rumah itu juga dekat dengan warung Bu Nining, yang jadi tempat para terpidana berkumpul sebelum pindah ke rumah Pak RT. Antara rumah Kavi dengan warung Bu Nining hanya berjarak sekitar 50 meter. Rumah itu juga masih dihuni oleh Kavi dan keluarganya. Terungkap akal bulus Ibtu Rudiana demi menjebloskan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil ke penjara. Ucil adalah terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang divonis hukuman seumur hidup. Tak seperti 7 terpidana lainnya, Ucil justru ditangkap dalam kasus yang berbeda. Ucil ditangkap oleh Polsek Utbar, Polres Cirebon terkait kasus lain. Namun kemudian Ucil disidang bersamaan dengan 7 tersangka lain dan didakwa pembunuh Vina dan Eki. Pada fakta persidangan, Ucil disebutkan nongkrong bersama 7 tersangka lain di depan SMP 11 Cirebon. Kemudian Ucil melempari Vina dan Eki lalu mengejarnya. Ucil juga disebutkan dalam dakwaan mengapit Vina bersama dengan Pegi, lalu membawanya ke flyover Talun. Rupanya pada malam kejadian, Ucil punya alibi bahwa dirinya sedang menginap di rumah temannya, Fahmi. Bahkan Ucil sudah menginap sekitar 1 minggu di rumah Fahmi. Hal itu diungkapkan oleh Fahmi yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung terhadap Rivaldi dan kawan-kawan. Kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah mengatakan kliennya tidak kenal dengan Ucil. Namun pada malam kejadian itu, Eki sempat curhat ke Liga Akbar bahwa ia mendapat pesan BBM dari Ucil. Eki menunjukkan adanya BBM masuk di mana ada foto Rivaldi, yang ada ancaman ingin ribut lah, kata Yudia Alamsyah. BBM itu ditunjukkan oleh Eki kepada Liga Akbar sebelum pergi meninggalkan tongkrongan mereka di warung depan SMA 4 Cirebon. Mantan Kapolda Jabar Anton Carlyan mengungkapkan fakta baru terkait Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus pembunuhan putranya dan Vina Cirebon. Saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu, Anton Carlyan menyebut Ibtu Rudiana ayah Eki sempat mengalami ketakutan. Anton menuturkan bahwa saat itu Ibtu Rudiana memutuskan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Polda Jabar. Padahal sebelumnya kata Anton Carlyan pengusutan pembunuhan Vina Cirebon itu dilakukan oleh Polres Cirebon bukan oleh Polda Jabar. Dikatakan Anton Carlyan, Ibtu Rudiana tak ingin netralitasnya sebagai anggota polisi kala itu justru mengganggu pengusutan pembunuhan Vina Cirebon. Anton Carlyan sendiri mengaku jika kasus pembunuhan Vina Cirebon kala itu tidak seviral sekarang. Bahkan ada isu liar soal masyarakat yang hendak menyerang pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Hingga akhirnya Polda Jabar mengambil alih dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon.
Diceritakan Anton Carlian, dari pengalaman menangani puluhan kasus, pasti para pelaku tidak ada yang mengaku. Untuk itu, ia menyarankan agar tidak terkecoh dengan kesaksian-kesaksian yang bermunculan. Polda Jabar membenarkan Ibtu Rudiana ayah Eki kekasih Vina Cirebon diperiksa Propam Polri. Pemeriksaan Ibtu Rudiana ini digelar baru-baru ini, secara tertutup tanpa diketahui awak media. Diketahui, penyidik kembali memeriksa beberapa saksi, dan telah terkumpul sebanyak 71 saksi. Di mana salah satunya yang terbaru adalah ayah Eki Ibtu Rudiana, ia ini juga sempat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Polres Cirebon beberapa hari lalu. Polda Jabar tak memberikan kepastian terkait waktu pemeriksaan Ibtu Rudiana ayah Eki oleh Propam, namun membenarkan jika pemeriksaan Ibtu Rudiana ini sudah dilakukan. Teman terpidana kasus Vina Cirebon, Teguh mengaku dihentikan hakim saat bicara jujur di persidangan. Rupanya Teguh bukan hanya diminta ubah berita acara pemeriksaan, BAP, di kepolisian. Sebab saat dirinya berusaha jujur di persidangan, Teguh malah dihentikan oleh hakim yang mengadili para terdakwa saat itu. Hal itu baru terungkap setelah 8 tahun berlalu, dan para terdakwa sudah menjalani vonis penjara seumur hidup. Teguh pun menyesal mengapa saat diperiksa penyidik, dirinya malah berbohong dan menyetujui untuk mengubah BAP. Dalam BAP-nya tahun 2016, Teguh awalnya mengaku menginap dengan 5 terpidana di rumah Pak RT. Namun saat itu penyidik justru meminta Teguh mengubah BAP-nya. Saat itu polisi mengatakan bahwa Teguh bisa jadi tersangka jika mengaku seperti itu. Sebab menurut Teguh, Pak RT dan anaknya tidak mengakui bahwa para terpidana menginap di kontrakan milik Pak RT itu. Disuruh ubah BAP. Karena ketakutan, Teguh pun akhirnya mengubah keterangannya sesuai dengan Pak RT dan anaknya, Kahvi. Di mana pada Sabtu 27 Agustus 2016, Teguh menginap di rumah Pramudia, bukan di rumah Pak RT. Padahal faktanya, malam itu Teguh menginap di rumah Pak RT bersama para terpidana. Teguh mengaku terpaksa mendandatangani BAP yang tidak sesuai dengan faktanya. Bahkan saat persidangan para terdakwa, Teguh sempat mengungkap yang sebenarnya. Namun pernyataan Teguh itu justru dihentikan oleh hakim. Padahal menurut Teguh, saat itu dirinya berniat untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Tersebar surat laporan Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon. Surat laporan Ibtu Rudiana pada kasus Vina Cirebon dinilai janggal. Pasalnya tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon di surat laporan polisi tersebut kosong. Ibtu Rudiana memegang peran penting dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Sebab Rudiana lah yang membuat laporan polisi sekaligus menangkap 8 terpidana kasus Vina. Kini tersebar surat laporan polisi yang dibuat